Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavina, kami dari kelompok 4. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen Dr. Apri Wandi, SE, MS, MSc, AKCA. Sebelum memperkenalkan kami dari kelompok 4, saya Kavina, dan ada satu rekan saya lagi yaitu Teh Maininda. Kami akan menjelaskan tentang perumusan laporan audit atas laporan keuangan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Maininda. Silahkan Teh. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar audit di sini adalah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Standar audit 580 ini biasanya berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit dalam jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Representasi tertulis ini dimaksudkan adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. Ada beberapa tujuan auditor dalam standar audit 580. Yang pertama, untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen. Di sini auditor yakin semua informasi tentang perusahaan lengkap dan asli. Dan yang kedua, mendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan atau asersi spesifik dalam laporan keuangan melalui representasi tertulis. Dan yang ketiga, merespon secara tepat representasi tertulis yang disediakan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan standar audit 580. Yang pertama, manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis. Di sini auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen yang memiliki tanggung jawab yang semestinya atas laporan keuangan dan pengetahuan atas hal-hal yang dipandang penting. Dan yang kedua, representasi tertulis tanggung jawab manajemen ada 3 poin. Poin pertama adalah penyusunan laporan keuangan. Di sini auditor harus meminta manajemen untuk menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu relevan, penyajiannya secara wajar, seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan audit. Dan yang poin yang kedua, ada informasi yang disediakan dan kelengkapan transaksi. Auditor harus meminta manajemen untuk menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah menyediakan bagi auditor semua informasi relevan dan akses sesuai dengan yang disetujui dalam ketentuan perikatan audit, dan semua transaksi telah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada penjelasan tentang tanggung jawab manajemen dalam representasi tertulis. Tanggung jawab manajemen itu biasanya harus dijelaskan dalam representasi tertulis seperti yang ditentukan di dalam ketentuan perikatan audit. Yang ketiga, ada representasi tertulis lainnya. Jika sebagai tambahan representasi yang diminta tersebut, auditor harus mempertimbangkan bahwa satu atau lebih representasi tertulis dibutuhkan untuk mendukung bukti audit lain yang relevan dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada tanggal dan periode yang tercantum dalam representasi tertulis. Tanggal representasi tertulis ini harus sama dengan tanggal laporan audit atas laporan keuangan. Yang kelima, ada bentuk representasi tertulis. Representasi tertulis harus disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor. Yang keenam, ada keraguan atas keandalan representasi tertulis dan representasi tertulis yang diminta tidak diberikan.
Jika auditor memiliki keraguan tentang kompetensi, integritas, nilai-nilai etika atau kesungguhan manajemen atau komitmen mereka dalam menerapkan hal ini, auditor harus menentukan bagaimana dampak keraguan tersebut terhadap keandalan representasi, baik representasi lisan ataupun tulisan, dan bukti audit secara umum. Namun, secara khusus, jika representasi tertulis tidak konsisten dengan bukti audit lainnya, auditor harus melaksanakan prosedur audit. Jika auditor menyimpulkan bahwa representasi tertulis tidak dapat diandalkan, auditor harus dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap opini di dalam laporan auditor berdasarkan standar audit 705 dengan mempertimbangkan ketentuan dalam paragraf 20 standar audit ini. Representasi tertulis yang diminta tidak disediakan jika manajemen tidak memberikan satu atau lebih representasi tertulis yang diminta. Dan yang kedua, representasi tertulis mengenai tanggung jawab manajemen. Auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang diatur dalam 705. Tahap terakhir dari penugasan audit adalah pelaporan hasil temuan. Dengan merumuskan hasil opini atau pendapat atas laporan keuangan auditan dengan perumusan kalimat yang tepat. Opini auditor bergantung pada atau didasarkan atas temuan-temuan auditnya. Acuan standar yang digunakan dalam tahap ini adalah ISA 700. Standar audit dalam ISA 700 mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dan mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Tujuannya di sini ada yang pertama merumuskan opini dari bukti audit yang dikumpulkan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, memberikan opini melalui laporan tertulis yang menjelaskan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material atas kecurangan maupun kesalahan. Dan yang ketiga, mengevaluasi laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Standar audit 580 dan standar audit 700 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan pada periode yang dimulai untuk emiten pada tanggal 1 Januari 2013, untuk entitas atau selain emiten 1 Januari 2014. Di sini ada bentuk opini atau bentuk opini laporan audit yang diatur dalam ISA 700. Yang pertama ada opini tanpa modifikasian atau wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian menjelaskan bahwa auditor membuat laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian ini diatur dalam standar audit 700. Dan yang kedua, ada opini wajar pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Di sini, suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan dengan bukti audit yang cukup bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekan suatu hal dan paragraf hal lain itu diatur dalam ISA 706. Dan yang kedua ada opini modifikasian. Opini modifikasian ini dinyatakan auditor apabila laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan penyajian yang material, atau auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Opini modifikasian ini diatur dalam standar audit 705. Terdapat 3 jenis opini
yang berkaitan dengan opini modifikasian, yaitu yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Opini ini dibuat oleh auditor apabila terdapat kesalahan penyajian yang didukung bukti audit yang cukup dan tepat, yang bersifat material terhadap laporan keuangan tetapi tidak pervasif. Dan yang kedua, opini tidak wajar. Opini ini dinyatakan oleh auditor apabila terdapat kesalahan penyajian yang didukung bukti audit yang cukup dan tepat yang bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada opini tidak menyatakan pendapat. Opini yang tidak menyatakan pendapat ini ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opininya, tetapi menyimpulkan bahwa dampak kesalahan penyajian jika ada bersifat material dan pervasif. Auditor juga dapat memberikan opini ini apabila ruang lingkup audit sangat dibatasi oleh klien atau auditor bersangkutan tidak independen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Kapina. Terima kasih, Teh. Saya akan menjelaskan tentang manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu dibuat oleh kantor akuntan publik, ditujukan kepada klien yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Selanjutnya, Teh. Untuk membuat manajemen letter yang baik, ada beberapa cara yang akan kami sarankan. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu. Yang kedua, manajemen letter berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan di perusahaan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise, dalam artian harus jelas dari sebelum-sebelumnya. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung siapa-siapa. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan dapat diturut berdasarkan urutan pos-pos neraca dan rugi laba atau menurut hal-hal yang paling penting yang perlu dipenanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik dari kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan ucapan terima kasih kepada klien atas segala bantuan dan kerjasamanya selama melaksanakan pelaksanaan. Selanjutnya, Teh. Dalam menghasilkan manajemen letter yang baik, perlu kerjasama dari seluruh anggota tim audit. Saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit. Yang pertama ada asisten auditor. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian internal. Yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut berdasar fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Next, Teh. Lalu ada tugas dan tanggung jawab senior auditor. Yang pertama adalah menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter yang akan dibuat. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapat komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah lebih lanjut. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Next, Teh. Lalu ada tugas dan tanggung jawab audit supervisor atau manajer. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang sudah dibuat sebelumnya, lalu mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah lebih lanjut. Yang ketiga, setelah ditelaah oleh audit partner dan diperbaiki jika memang ada perbaikan-perbaikan yang diperlukan, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut kepada manajemen perusahaan. Yang keempat, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, membuat finalisasi manajemen letter. Next, Teh. Yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab audit partner. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager
dan mendiskusikannya dengan audit manager dan audit senior jika perlu. Jadi diminta kayak gimana sih saran-saran dari audit senior juga hasil telaah dari sebelumnya. Yang kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan kepada audit manager. Yang ketiga, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan audit manager dengan manajemen. Yang terakhir, menandatangani manajemen letter yang final. Next, Dari pembahasan manajemen letter dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, manajemen letter merupakan suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang akan diaudit. Mengenai pengendalian internalnya seperti apa, haruskah dilakukan perbaikan dan segala macamnya. Yang kedua, manajemen letter itu merupakan dokumentasi tertulis mengenai kelemahan pengendalian internal dan disarankan perbaikannya kepada klien. Sehingga jika kemudian hari terjadi permasalahan-permasalahan atau kecurangan-kecurangan yang merugikan perusahaan karena kelemahan pengendalian internal yang sebelumnya sudah disarankan diperbaiki tapi belum diperbaiki, akuntan publik tidak bisa disalahkan karena sebelumnya sudah diberi saran. Yang ketiga, manajemen letter bermanfaat baik bagi perusahaan, kantor akuntan publik, maupun staf kantor akuntan publik. Yang terakhir, semua akuntan publik harus membiasakan untuk memberikan manajemen letter yang baik dan bermanfaat bagi kliennya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan bila banyak kekurangan atau salah-salah penggunaan kata-kata. Kami aturkan, terima kasih.